Assalamualaikum kawan, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 408. Kamu bilang sama dia kalau akan hapus sistem bagi dua. Selanjutnya kamu akan kasih uang bulanan sedikit lebih banyak dan kalian nggak cerai. Kamu usahakan jangan ketahuan sama dia kalau lagi bersama dengan Yeni. Ma, aku mau cerai. Yeni itu nggak pernah menikah dan dia memilih aku. Aku harus tanggung jawab sama dia, aku nggak mau dia menderita lagi karena aku, kata Roni. Sebelum Odelina menikah denganmu, dia juga perempuan cantik kan? Kenapa kamu nggak tanggung jawab penuh sama dia? Kamu malah buat dia tersakiti demi perempuan lain, kata ibunya dengan sebal. Ma, Mama belain siapa sebenarnya? Ibunya mencibir saja. Yeni memang pintar menarik perhatian mereka dan membuat mereka semua menyukai perempuan itu. Akan tetapi ibunya merasa Odelina jauh lebih bisa menjaga keluarga dibanding Yeni. Odelina merupakan perempuan yang bersedia hidup susah dan juga kuat. Yeni merupakan anak paling kecil di keluarganya dan kerap dimanja oleh keluarganya. Perempuan seperti itu umumnya tidak akan sanggup hidup menderita. Yeni hanya bisa bahagia bersama dan enggan untuk menderita dan sedih bersama. Aku sudah bilang sama Odelina untuk menenangkan diri selama 2 hari ini. Lusa aku akan balik dan membicarakan perceraian ini dengan dia. Kami akan membicarakan syarat-syaratnya dulu, kalau nggak bisa sepakat maka biarkan dia gugat aku. Pokoknya aku mau cerai dan harus cerai. Aku sudah benci dan muak sekali melihat dia, ujar Roni penuh penekanan. Meski harus bagi sebagian uang pada perempuan itu, tidak masalah bagi Roni karena hanya sebagian kecil dari kekayaannya saja. Uang yang disimpan atas nama ayahnya baru merupakan sebagian besar kekayaannya. Tentu saja Odelina tidak mengetahui hal ini. Walau Odelina bisa menebaknya, perempuan itu juga tidak ada bukti dan tidak bisa menyerangnya. Kedua orang tuanya saling bertatapan dan akhirnya ayahnya berkata, karena kamu sudah yakin, Papa dan Mama juga nggak bisa bilang apa-apa lagi. Kamu minta maaf baik-baik dengan dia dan bicarakan perceraian kalian dengan baik juga. Selain kasih dia uang, jangan biarkan dia bawa barang apapun. Bisa nggak kasih uang yang lebih sedikit ke dia? Kasih 20 atau 40 juta saja bisa nggak? Iya, setelah menikah dia nggak ada hasilin uang, cerai juga jangan harap bisa dapat uang. Bisa kaya mendadak dia nanti. Tinggal menikah sama beberapa lelaki lalu cerai saja, langsung mendadak kaya raya. Roni, kamu jangan ngalah, kasih dia 40 juta saja. Kamu nggak perlu basa-basi sama dia, Mama saja yang pergi. Mama sudah tua dan nggak takut malu. Mama yang bicara sama dia. Pokoknya Mama nggak akan biarkan dia bawa uang kamu sebanyak itu. Memangnya dia berani pukul Mama? Ibunya Roni memutuskan untuk menjadi seorang perempuan tua yang brutal. Dia tidak akan membiarkan Odelina mengambil uang anaknya, 400 juta kalau di kampung sudah bisa bangun rumah dan 2 lantai. Bahan sekarang sudah mahal, kalau dulu uang segitu nggak hanya rumah, bahkan juga bisa renovasi. Tunggu hasil diskusi aku lusa nanti. Lihat nanti Odelina akan mengeluarkan syarat apa, ujar Roni dengan dingin. Ibunya berpikir sesaat kemudian berkata, Russell gimana? Gimana kalau jemput Russell ke sini dulu? Mama dengar sepertinya kalau usia anak terlalu kecil, biasanya akan diputuskan ikut mamanya. Asalkan mamanya ada kemampuan untuk merawat dia. Russell baru berusia 2 tahun dan selama ini Odelina dan adiknya yang jaga. Kemungkinan hakim bisa kasih hak asuh ke Odelina. Hakim tidak akan memikirkan Russell merupakan satu-satunya cucu keluarga Roni atau bukan, yang mereka pikirkan adalah keputusan terbaik bagi sang anak. Kalau hak asuh anak kasih ke kamu, kebetulan kami bisa membangun hubungan dengan Russell dari sekarang. Tapi kalau hak asuhnya jatuh ke Odelina,
kami nggak akan kembalikan Russell. Memangnya Odelina bisa apa? Russell itu cucu mama. Ayahnya juga jauh lebih peduli dengan cucunya. Dia bertanya, Roni, apa yang mama kamu katakan benar? Sekarang bawa Russell ke sini dulu, biar papa dan mama yang jaga. Bab 409. Nggak masalah kasih uang ke Odelina karena kita nggak boleh terlalu kejam. Setidaknya kasih dia jalan pintas biar hubungan kita ke depannya nggak rusak. Tapi Russell harus tetap di kita. Russell merupakan satu-satunya penerus keluarganya. Pa, aku jamin sama papa kalau aku pasti akan mendapatkan hak asuh Russell. Sebelum kalian cerai, papa nggak akan percaya dengan jaminan kamu. Sebaiknya bawa Russell ke sini dan biarkan papa dan mama yang jagain dia. Papa jauh lebih tenang kalau Russell ada di sini. Roni dengan tidak berdaya berkata, Pa, papa dan mama nggak pernah bawa Russell, akan mendapatkan hak asuh Russell. Sebelum kalian cerai, papa nggak akan percaya dengan jaminan kamu. Sebaiknya bawa Russell ke sini dan biarkan papa dan mama yang jagain dia. Papa jauh lebih tenang kalau Russell ada di sini. Roni dengan tidak berdaya berkata, Pa, papa dan mama nggak pernah bawa Russell. Memangnya ada mama tiri mana yang baik? Lagian Yeni masih sangat muda, kalian akan punya anak sendiri dalam waktu yang cepat. Russell bukan anak kandung Yeni, dia nggak akan bersikap baik dengan Russell. Beda kasus kalau kedua orang tua itu tidak pernah merawat Russell. Mereka jauh lebih khawatir cucunya akan disiksa oleh ibu tirinya. Selama ini sudah banyak berita yang mengatakan ibu tiri menyiksa anak dari mantan istri suaminya. Ada beberapa yang meninggal karena disiksa oleh ibu tiri di umurnya yang sangat belia. Siapa yang tahu anak mereka nantinya akan bersikap seperti apa dengan Russell. Russell merupakan cucu pertama di keluarganya dan tentu saja sangat penting bagi ayah dan ibunya Roni. Mama dan papa ada sedikit uang pensiun. Usia kami juga belum yang terlalu tua. Selama tubuh kami sehat dan sanggup, kami bisa merawat Russell. Kamu hanya perlu kasih uang bulanan dan uang sekolah Russell saja. Roni berpikir sesaat dan berkata, boleh, malam ini aku pulang dulu, besok aku bawa Russell ke sini buat kalian jaga. Melihat Roni yang setuju membuat kedua orang tuanya menghela napas lega. Tentu saja sikap keluarga Roni menghadapi perceraian mereka sudah ditebak oleh Odelina dan Olivia. Odelina yang tidur di toko terbangun ketika pukul 11 siang. Melihat Junia yang tengah bermain dengan Russell dan tampak tertawa bahagia membuat Olivia merasa hatinya sedikit perih. Begitu kakaknya cerai, maka Russell tidak akan memiliki keluarga yang utuh lagi. Keputusan cerai merupakan sebuah kesedihan bagi orang dewasa dan juga anak-anak. Sudah bangun. Kalau masih ngantuk, kamu tidur lagi saja. Tunggu Bilesti selesai masak baru aku panggil kamu buat makan siang. Sudah tidur setengah hari, jauh lebih segar. Tante, panggil Russell dan mendekatinya. Olivia menggendongnya dan bertanya, Tante nggak enak badan. Kenapa harus tidur terus? Tanya Russell sambil mengikuti gestur ibunya yang kerap memegang keningnya. Dia juga melakukan gerakan serupa pada Olivia. Setelah itu Russell menyentuh keningnya sejenak dan tidak tahu berkata apa. Gerakannya berhasil membuat Olivia tertawa dan memeluknya dengan erat. Setelah itu dia berkata, Tante nggak sakit, hanya saja kemarin kurang tidur saja makanya tadi tidur terus. Kenapa Tante kurang tidur? Russell merasa setiap dirinya sudah di kasur dan ada mamanya di samping, maka Russell akan tidur dengan sangat lelap. Apakah tantenya tidak bisa tidur karena tidak ada mama di sisinya? Bahkan dia belum pernah bertemu dengan mamanya tante. Kata mamanya tante adalah nenek kandungnya Russell. Karena tante memikirkan gimana cara mendapatkan uang dan jadi kaya, makanya nggak bisa tidur. Russell mengerjapkan mata dan hendak melanjutkan pertanyaannya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi bocah itu membuat Junia dan Olivia terbahak lagi. Russell sudah makan. Russell mengelus perutnya dan berkata, Tante Junia sudah suapin Russell makan, Russell kenyang.
Olivia tertawa dan berkata lagi, kalau gitu Russell main dulu, tante mau telepon sebentar. Iya. Bocah itu dengan patuh berjalan lagi ke samping Junia dan meminta Junia untuk menemaninya bermain. Setelah itu Olivia menghubungi Stefan. Bab 410. Stefan menerima telepon tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Pak Stefan, pagi tadi kamu oke? Tahan nggak? Kalau nggak tahan kamu izin pulang saja setelah rapat. Mendengar perhatian Olivia membuat Stefan merasa senang. Dia menyandarkan punggungnya di kursi dan memutar-mutar kursi kerjanya sambil berkata, aku minum kopi lagi di kantor, makanya bisa tahan sampai sekarang. Sudah mau istirahat, aku bisa tidur sebentar lagi. Kamu nggak makan. Ngantuk sekali, jadi nggak selera makan dan nggak ingin makan. Nggak boleh nggak makan. Kamu sudah sibuk pagi tadi, kalau nggak makan siang bakalan kena mah. Susah kalau sudah sakit mah. Aku hanya nggak ingin makan, ujar Stefan dengan suara lembut. Istirahat nanti kamu tidur dulu, aku antar makan siang ke kantormu. Nanti aku telepon waktu sudah sampai depan kantor. Lelaki itu tidak tidur karena sibuk mengurus masalah Odelina. Oleh karena itu Olivia tidak akan membiarkan Stefan tidak makan siang. Baiklah, aku tidur di kantor dulu sebentar. Nanti waktu kamu sampai telepon aku. Hati-hati di jalan. Aku tidur setengah hari di toko dan sekarang segar sekali. Nggak apa-apa, kamu lanjut kesibukanmu dulu. Setelah itu langsung tidur sebentar, kata Olivia kemudian memutuskan sambungan telepon. Setelah itu dia bangkit dan masuk ke dapur untuk mengeluarkan kotak makan. Dia mencuci kotak tersebut sambil berkata dengan Bilesti, Bilesti, Pak Stefan nggak pulang makan, aku mau antar makanan dia ke kantor. Kalian makan dulu dan sisakan aku sedikit saja. Aku makan setelah balik dari kantor. Dengan cepat Bilesti berkata, makanan sudah selesai masak, kakak kamu bisa makan begitu sampai. Kalau nggak kamu makan dulu, kalau tunggu kamu pulang baru makan, kemungkinan sudah jam 1. Nanti kamu kelaparan. Olivia berpikir sebentar dan merasa apa yang dikatakan Bilesti ada benarnya juga. Dia meminta Bilesti menyiapkan bekal Stefan dan dia bergegas makan 1 mangkuk sup dengan 1 piring nasi. Sesaat kemudian Olivia sudah kenyang, dia langsung membawa bekal Stefan sambil berkata pada Bilesti, aku antar makanan dulu. Bilesti, nanti waktu Bilesti sibuk, perhatiin Russell saja ya. Para murid yang datang semuanya jujur sehingga tidak perlu dipantau. Junia hanya bertugas menerima uang saja sudah cukup. Bilesti jauh lebih takut Stefan kelaparan. Dia mendorong Olivia agar dapat segera mengantarkan makan siang. Sedangkan Stefan yang baru saja menutup sambungan telepon, dia mengirimkan pesan pada Reiki sambil tersenyum lebar. Siang ini kamu makan di hotel sendiri saja, aku nggak ikut. Makan di tokonya istrimu lagi. Tanya Reiki yang langsung membalas pesan tersebut. Aku ngantuk sekali, perlu tidur dulu sebentar. Istriku nggak tega makanya mau antar makan ke kantor. Reiki tidak ingin membalas pesan tersebut lagi. Dia hanya makan hati saja karena merasa Stefan sedang pamer kemesraan dengan dirinya dan sengaja memanasinya. Mau tidak mau dia semakin berharap untuk dijodohkan dengan Junia. Setelah itu Stefan akan mendapat amplop tanda terima kasih dari dirinya. Tok, tok. Suara ketukan pintu memutuskan niat Stefan yang masih ingin pamer kemesraannya. Orang yang di luar sana tidak menunggu sahutannya dan langsung membuka pintu untuk masuk. Orang itu adalah neneknya sendiri. Nenek, kok datang ke sini? Di waktu yang sekarang lagi. Olivia sudah hampir tiba, apakah neneknya berencana jadi obat nyamuk? Neneknya tidak hanya datang, dia juga membawa sebuah koper masuk ke ruangannya. Melihat sang nenek yang mendorong koper membuat wajah Stefan menggelap dan bertanya. Nenek lagi ngapain? Bab 411. Neneknya menarik koper dan berhenti di depan sofa kemudian menjatuhkan bokongnya untuk duduk di sana sambil berkata, Stefan, nenek mau pindah ke rumah kamu dan Olivia. Wajah Stefan menggelap dan berkata,
nenek pernah janji sama aku. Nenek juga nggak rusakin apapun, kenapa kamu gugup? Apa yang kamu khawatirkan? Potong neneknya. Setelah itu dengan nada kesal dia berkata, nenek sudah diusir sama papa dan om kamu, sekarang nggak ada tempat buat tidur sama sekali. Nggak boleh kalau nenek cari cucu sendiri. Kamu juga mau ikut jejak papa dan om kamu buat usir nenek dari rumah. Orang tua ternyata kemanapun bakalan dianggap beban dan diusir. Nggak ada gunanya ada anak laki-laki. Nggak ada gunanya juga punya cucu laki-laki. Lebih baik ada cucu perempuan yang pengertian. Nenek, papa dan om nggak mungkin usir nenek. Kalau mau pindah dan tinggal bareng dengannya, seharusnya neneknya tidak boleh melimpahkan semua kesalahan pada papa dan juga om. Neneknya terkekeh dan berkata, nggak mungkin nenek bilang menantu nenek yang usirkan. Kalau papa kamu dan om kamu itu anak nenek, jadi nggak apa-apa kalau nenek menyalahkan mereka. Mereka juga nggak mungkin marah sama nenek. Kalau menantu bukan nenek yang lahir, nenek mana berani fitnah dan menyalahkan mereka. Stefan terdiam. Nenek sudah dengar. Stefan terlihat sedikit gugup sambil bertanya, nenek dengar apa? Aku dengar katanya kakak ipar kamu mau cerai. Dia ada kesulitan, jadi kebetulan kesempatan yang bagus buat kamu tampil, asalkan kamu membantu kakak ipar kamu menyelesaikan kesulitannya, kesan baik Olivia padamu pasti akan meningkat. Kalau gitu nenek akan ada kesempatan memiliki cucu perempuan. Sudah banyak sekali kesempatan emas yang nenek lewatkan, kali ini nggak boleh terlewatkan lagi. Nenek mau pindah dan tinggal bersama dengan kalian. Kalau kamu nggak mau, nenek cari Olivia dan akan bilang kamu nggak berbakti. Kamu nggak mau terima nenek di saat nenek sedang kesulitan. Wajah Stefan semakin keruh ketika mendengar ancaman neneknya itu. Nenek, kenapa nenek bersikap nggak masuk akal? Nenek sama kamu nggak perlu melakukan sesuatu yang masuk akal. Stefan dibuat tidak bisa berkata-kata lagi karena ulah sang nenek. Nenek sudah bawa koper ke sini, kalau kamu nggak biarkan nenek masuk, nenek bakalan menetap di depan rumah kamu. Nanti Olivia akan merasa kamu kurang ajar dan nggak berbakti. Dia nggak bakalan suka sama kamu lagi. Kalau gitu kamu nggak boleh menyalahkan nenek. Kamu tenang saja, nenek nggak bakalan ketahuan. Kamu tutupi identitas kamu dari Olivia dalam waktu yang begitu lama. Semakin lama maka semakin sulit dimaafkan kalau ketahuan. Nenek bakalan semakin senang dan menunggu gimana cara Kati menyelesaikannya. Hahaha. Emosi Stefan memuncak. Neneknya ini nenek kandung atau bukan? Dia mencoba menenangkan dirinya untuk tidak murka. Oke, kalau memang itu mau nenek, nenek pindah dan tinggal sama aku. Akhirnya Stefan memutuskan menyerah menghadapi neneknya. Nenek pasti belum makan kan? Masih ada waktu 5 menit lagi menjelang istirahat, nenek cari Kelvin saja dan minta dia antar nenek pergi makan. Kenapa? Kamu nggak makan? Atau kamu mau makan di tokonya Olivia? Nenek boleh ikut kamu nggak? Tanya Sarah. Bukannya nenek mau buruan gendong cucu perempuan. Kalau ikut aku dan jadi obat nyamuk terus, nggak akan ada cucu perempuan sampai beberapa tahun ke depan. Wah, sudah makin meningkat. Jangan-jangan hari ini matahari terbit dari barat. Atau nenek yang salah dengar. Sarah mengeluarkan ponselnya dan berkata pada Stefan, Stefan, coba kamu katakan sekali lagi, dengan suara yang lantang, biar nenek rekam. Nanti waktu bosan biar bisa diputar lagi dan buktiin nenek nggak salah dengar. Neneknya memandangi kaki Stefan sambil bertanya lagi, kaki kamu sakit. Wajah Stefan semakin menggelap dan dia tetap bungkam. Baru berapa hari nggak ketemu tapi kenapa nenek merasa wajahmu bengkak? Siapa yang pukul? Stefan tetap memilih untuk tidak berkata apapun. Bab 412. Nenek pernah dengar ada yang bilang, aku nggak cemburu. Aku nggak mau istri. Stefan, kamu tahu siapa yang bilang? Wajah Stefan semakin keruh dan sudah sangat merah. Mulutnya menipis dan dia berusaha menahan untuk tidak berkata apapun. Neneknya hanya tertawa dan setelah puas dia mengalihkan topik.
Amelia nggak tunggu di sana. Dia nggak akan datang mengganggu aku lagi. Selama 2 hari ini Amelia sudah tidak datang ke sini. Dia juga memberitahu Olivia bahwa selama Stefan sudah memiliki kekasih atau sudah menikah maka perempuan itu tidak akan mengganggunya lagi. Poin ini membuat pandangan Stefan terhadap Amelia sedikit berubah. Amelia tidak akan merusak hubungan pernikahan orang lain karena mementingkan perasaannya sendiri. Sifat perempuan itu dalam hal ini jauh lebih unggul dibandingkan perempuan kaya yang lainnya. Dia tahu tentang kamu dan Olivia. Enggak, aku hanya menunjukkan tanganku dan dia langsung tahu dan mundur teratur. Neneknya Stefan hanya terkekeh dan berpikir, kamu pikir di tangan kamu ada apa? Tinggal tunjukin saja lalu dia langsung menyerah. Kamu pergi ngapain? Stefan mengeluarkan tangannya cincin emas kemudian memasangkannya di jari manis tangannya sambil mengayunkannya ke arah neneknya. Sikap lelaki itu membuat sang nenek mengerti dan langsung terdiaper. Nenek, aku panggil Kelvin buat ajak nenek makan. Kopernya juga sekalian dibawa. Setelah makan nanti minta Kelvin antar nenek ke tokonya Olivia. Neneknya hendak berkata sesuatu, tetapi Stefan langsung berkata, Nenek, Kelvin juga sudah nggak kecil lagi, nenek jangan selalu pantau aku, gimana pun aku sudah menikah dan ada istri. Kelvin masih lajang, sepertinya nenek harus mengalihkan fokus pada orang lain bukan. Daripada Kelvin beranggapan nenek pilih kasih. Neneknya memajukan bibir dan berkata, nenek kan belum menemukan orang yang tepat. Tunggu nenek menemukan calon yang tepat, adik-adik kamu juga pasti nggak akan ada yang bisa kabur. Nggak perlu panggil Kelvin naik, biar nenek yang cari dia. Neneknya bangun dan menarik kopernya pergi. Akan tetapi Stefan tetap menghubungi Kelvin agar dia bisa menjemput sang nenek. Ketika Kelvin melihat neneknya menarik koper, dia terkejut dan bertanya dengan nada bingung. Nenek, nenek ngapain? Mau liburan? Nenek mau pindah ke tempat kakak kamu dan istrinya, nenek mau tinggal dengan mereka. Kelvin langsung mengerti dan tertawa sambil berkata, Nenek, coba tanya dulu sama kakak, aku boleh ikut pindah dan tinggal dengan mereka enggak? Rumah kakakmu kecil sekali, mana mungkin muat buat tampung kamu. Aku juga bisa tidur di sofa, kalau memang enggak memungkinkan, nanti aku gelar tikar. Nenek bilang saja sama kakak kalau aku mau lihat dia mesra-mesraan dengan istrinya setiap hari. Kalau aku merasa tertekan, aku akan mengakhiri masa jajangku dengan cepat, asalkan dia membiarkanku tinggal di sana, papa mama aku pasti akan merasa berterima kasih sekali dengan dia. Dia masih lajang dan hal itu membuat kedua orang tuanya gusar. Neneknya hanya terkekeh dan berkata, kalau mau bilang, kamu bilang saja sendiri. Nenek nggak mau jadi perisai kamu pikir mudah buat nenek pindah ke sana. Nenek menebalkan muka dan memfitnah papa kamu dan om kamu. Makanya bisa pindah ke sana. Kalau nenek bantu kamu bujuk kakakmu, yang ada nenek nggak bisa tinggal di sana. Nenek rugi sekali. Sarah sudah tidak mau melewatkan kejadian seru yang akan terjadi lagi, apalagi Stefan sekarang sudah membuka hati dan jatuh hati pada Olivia. Kalau dia tidak memperhatikannya dan membuat kedua orang itu ribut hingga perang dingin, bukankah dia tidak bisa mendapatkan cucu perempuan? Kelvin bertanya dengan penasaran, Nenek, nenek fitnah papa aku dan om aku apa? Aku juga mau belajar boleh nggak? Neneknya melayangkan satu pukulan dan berkata, tunggu kamu jadi kakek baru dikasih tahu. Sekarang saja kamu nggak ada pacar, nggak akan bisa belajar. Lelaki itu mengusap tempat yang dipukul oleh sang nenek. Dia sangat penasaran apa yang sudah dikatakan oleh neneknya ini hingga harus menunggu dia menjadi kakek-kakek dulu baru bisa belajar. Bab 413. Kelvin membawa neneknya turun ke lantai dasar dan bersiap-siap berangkat ke hotel untuk makan. Begitu keluar dari gedung, mata tajam Kelvin langsung menangkap sosok Olivia. Nenek, sekarang aku mengerti kenapa kakak minta aku bawa nenek pergi makan. Lelaki itu menunjuk pintu masuk kantor dan berkata, kakak iparku datang dan membawa bekal.
Dia pasti bawain buat kakak. Pantas saja kakaknya buru-buru memintanya untuk membawa nenek pergi. Bahkan dia mengatakan neneknya menjadi obat nyamuk saja. Neneknya menghentikan langkah kaki dan menyipitkan matanya sambil berkata, "Beneran Olivia, buruan telepon kakakmu dan minta dia pindah ruangan. Pindah ke ruangan kamu saja, jangan sampai Olivia tahu." Kelvin mengangguk dan menghubungi kakaknya. Tanpa perlu dia memberitahu Stefan, lelaki itu sudah mengetahuinya lebih dulu. Di dalam lacinya terdapat teropong. Setelah neneknya pergi, dia mengeluarkan teropong dan melihat ke lantai bawah dari jendela ruangannya. Setelah melihat mobil Olivia muncul, Stefan langsung meletakkan kembali teropongnya dan bergegas turun ke lantai dasar. Kelvin mengendarai mobilnya dan membawa neneknya keluar. Di depan kantor, mobilnya berhenti dan kaca mobil perlahan bergerak turun untuk menyapa perempuan itu, "Nenek, Kelvin." Olivia mendekat sambil tersenyum dan bertanya, "Nenek kok bisa ada di sini?" Neneknya sengaja memasang ekspresi berlebihan dan berkata, "Susah dijelaskan. Olivia, nenek pergi makan dulu, sudah lapar sekali. Nanti malam kita baru ngobrol." "Kenapa?" "Baik, Nek, nenek makan dulu." "Kak, aku bawa nenek makan dulu. Kakak aku masih di ruangannya. Kakak telepon dia saja, dia bakalan keluar jemput kakak." Setelah Kelvin selesai bicara, dia melajukan mobilnya membawa sang nenek pergi. Setelah menjauh lelaki itu tertawa dan berkata, "Untung saja aku setiap hari bawa mobil ini ke kantor. Karena takut suatu hari nanti Kak Olivia bakalan datang ke kantor dan melihat mobil mewahku. Kalau dia curiga karena aku, Kak Stefan bakalan menghabisiku. Kita lihat bagaimana caranya dia menyelesaikan ini. Kelvin, kamu nggak boleh ikuti kakakmu. Menurutku seru, menutupi diri sendiri baru bisa tahu apakah pasangan kita menyukai kita atau harta dan kekuasaan kita," ujar Kelvin. Neneknya hanya diam dan tidak bersuara. Memang setiap orang di keluarganya menjadi sasaran empuk setiap orang karena kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki. Sedangkan Olivia baru hendak menghubungi Stefan, tetapi lelaki itu sudah keluar. "Pak Stefan." Olivia membawa kotak bekalnya menghampiri lelaki itu. Stefan hanya mengandalkan 2 gelas kopi untuk tetap bertahan dan dia merasa sangat lelah. Akan tetapi setelah melihat Olivia yang melangkah ke arahnya dengan penuh senyuman membuat semua rasa lelahnya terbayarkan sudah. "Kalian sudah istirahat?" Stefan mengangguk dan menjawab, "Baru istirahat." Olivia melirik sekeliling dan melihat ada banyak orang yang keluar dari gedung. Mereka semua terlihat masih muda dan penuh semangat berjuang. Olivia belum pernah bekerja di perusahaan. Melihat para orang-orang yang mengenakan baju kantor yang rapi dan bersih membuatnya merasa kagum dan iri. Tentu saja dia lebih menyukai pekerjaannya yang sekarang, terasa jauh lebih bebas. "Makanannya juga baru matang, kamu makan dulu mumpung masih panas." Olivia menyerahkan kotak bekal pada Stefan sambil berkata, "Kamu mau makan di ruangan atau di mobil aku?" Stefan menerimanya dan juga menatap perempuan itu sambil berkata, "Aku nggak selera kalau makan sendiri." Cerita bersambung.